Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, berjumpa kembali dengan Jelo Custen dalam sebuah podcast sepak bola Indonesia. Beberapa hari yang lalu, saat semuanya sudah tenang, ya, dimana saat ini sudah banyak isu-isu yang beredar dalam sepak bola Indonesia. Dinson Bergen, kemudian Luke Vickery, kemudian siapa lagi? Pascal Struijk masih menyeruak isu-isu tersebut. Nah, kali ini kita akan bahas one by one, satu persatu. Apakah memang mungkin Pascal Struijk ataukah Luke Vickery atau Dinson Bergen atau mungkin nama-nama yang lain yang pernah kita sebutkan? Cukup menarik memang timnas Indonesia. Nama-nama yang sudah kita sebutkan memang sering beredar, dan kemarin juga Leeds United mengalahkan Manchester United. Ya, permainan dari Pascal Struijk cukup menarik. Apakah dia dipanggil timnas Belanda? Ada dari AFF U17, pasukan Kurniawan Dwi Yulianto cukup apik dalam mereka meramu tim yang berusia pemain-pemain muda. Nah, cukup menarik memang ya, bagaimana Kurniawan mengalahkan Timor Leste. Lumayan sih, lumayan. Yang bisa kita katakan adalah lumayan, karena next harus lebih baik lagi menghadapi tim-tim Asia lainnya. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 1 juta subscribers. Terima kasih ya yang udah like dan subscribe, dan dukung kita terus. Dukung dan juga berikan dukungan Anda lewat like dan subscribe. Jangan lupa untuk berikan juga kritikan dan saran pada PSSI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan juga saya Jelo Custen di link kolom komentar. Langsung aja kita bahas isu-isu yang berkembang saat ini. Memang menjadi topik menarik. Banyak media-media, kemudian konten kreator mengangkat tema timnas Indonesia. Salah satunya Luke Vickery. Udah digadang-gadang udah akan masuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Dinson Bergen digoreng-goreng terus biar menarik. Pascal Struijk, memang ketiga nama ini bagus kalau dikatakan untuk timnas Indonesia. Pascal Struijk tadi malam kan ngalahkan MU 2-1 di kandang sendiri. MU kalah. Ini apakah menarik panggilan Ronald Koeman untuk timnas Belanda? Mungkin saja. Mungkin loh ya, mungkin. Namun melihat apa yang sudah terjadi dalam beberapa pekan ini ke depan, Luke Vickery, Dinson Bergen, Pascal Struijk nampaknya akan menjadi sesuatu yang menarik. Timnas Belanda masih menunggu pemanggilan Pascal Struijk, atau Pascal Struijk yang masih menunggu. Kemudian Dinson Bergen ini tampil ofensif, mampu mencetak gol dalam beberapa pekan. Apalagi Luke Vickery juga bagus, sama-sama bagus. Namun yang menyasar, yang kita dapat poin adalah Luke Vickery dari PSSI. Ini kata teman-teman saya yang ada di sana nih.
Luke Vickery tampaknya menjadi prioritas. Dan apakah kehadiran dari Pascal Struijk kemudian Denzel Bergen tidak mampu untuk bagaimana badan tim nasional Indonesia mencari bibit-bibit yang bagus, bibit-bibit yang spektakuler? Karena juga Pascal Struijk masih menunggu timnas Belanda panggilan untuk Piala Dunia. Sementara Denzel Bergen masih nanggung posisinya. Kalau kita tarik lagi, Luke Vickery punya potensi karena dia bagus, masih muda, dan yang dibutuhkan memang timnas Belanda adalah timnas Indonesia. Kita nggak ngomongin Belanda nih ya. Timnas Indonesia yang dibutuhkan adalah seorang winger. Namun di sana banyak Miliano Jonathan. Opsi-opsi tentu semakin menarik. Namun kata lagi teman dekat saya di sana, orang dalam mengatakan Luke Vickery bakal dinaturalisasi. Oke ya. Pascal Struijk masih menunggu timnas Belanda panggilan. Dan kabar yang mengejutkan, timnas Indonesia mengalahkan Timor Leste dalam AFF 2026 ini 4-0 tanpa balas. Sedikit sih saya melihat permainan yang ditampilkan anak-anak asuh dari Kurniawan Dwi Yulianto ini bagus. Dan kalau saya rasa ada potensi anak-anak ini main cukup bagus untuk ke depan. Namun yang dihadapi kan Timor Leste. Nggak bisa dong kita harus berhenti pada Timor Leste. Masih ada Malaysia, Vietnam. Ditunggu tuh kabar dari Malaysia yang udah dikalahkan oleh Vietnam. Andai kata ini timnas U17 juara grup, bagus deh, bisa mengalahkan semuanya, bisa mengalahkan Vietnam, bisa mengalahkan Malaysia, bagus. Namun Vietnam bukan tim yang kacangan, dan ke depan Kurniawan Dwi Yulianto harus membuktikan timnas U17 nggak biasa-biasa saja. Nah, dari apa yang udah kita sampaikan kepada Anda tentang Luke Vickery, Denzel Bergen, kemudian siapa lagi? Pascal Struijk. Sudah kita katakan Pascal Struijk masih menunggu panggilan timnas Belanda. Nah, kalau nggak dipanggil, mungkin dia akan menjadi milik PSSI. Saya yakin kalau nggak dipanggil dia dalam timnas Belanda dalam Piala Dunia Juni nanti 12 Juni, dia pasti akan milih timnas Indonesia. Itu jamin deh, dijamin. Dan Luke Vickery, welcome ya, welcome nak. Ini pemain bagus, punya darah Amerika, Australia, Indonesia, dan memilih timnas Indonesia. Good job. Denzel Bergen masih jauh, ya, prosesnya masih, ya, nggak mungkin, ya, nggak mungkin secepat ini Denzel Bergen akan dinaturalisasi. Demikian yang bisa kita berikan kepada Anda, ya. Adapun kurangnya, mohon maaf. Biasanya cepat ngomongnya, ceplas-ceplos. Kali ini ngomongnya pelan-pelan saja. Berikan kritikan dan saran pada PSSI, pada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pada saya J. Lucusten di link kolom komentar. Berikan kritikan, ya, berikan like dan subscribe juga untuk mendukung kita menuju 1 juta subscribers. Terima kasih buat yang udah like dan subscribe. Kita akan ketemu lagi bersama saya J. Lucusten dalam podcast yang lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.